Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebentar kita ingin memulai kebaktian kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami semua Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Biarkan hadirat-Mu turun atas kami Tuhan, dimanapun kami berada. Sebentar kami ingin mulai pujian penyembahan Tuhan. Pimpin lidah kami Tuhan untuk hanya menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, menikmati langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, menikmati langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kemuliaan-Mu Kau berikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku.
dan selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau berikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom, selamat hari Minggu. Ini minggu pertama di bulan Desember. Ini aromanya udah Christmas ya, udah mulai Natal, udah mulai siap-siap liburan gitu. Tapi tahun ini yang agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Liburan serba susah, mau berangkat, mau pergi juga serba susah ya. Anyway, minggu ini saya mau sampaikan sesuatu. Kalau Anda 2 minggu lalu dengar Pastor Sugi, minggu kemarin dengar Pak Hari gitu ya. Nah, minggu ini saya mau sampaikan sesuatu yang mungkin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh 2 minggu yang sudah berlalu ini. Nah, saya mau sampaikan suatu tema yang berjudul Yesus adalah pribadi yang sangat mengerti perasaanmu. Wow, ini sesuatu banget gitu kalau buat saya ya hari-hari ini. Ya, secara manusiawi sering kalau kita mengalami tekanan, stres, entah pekerjaan menumpuk, entah kondisi ekonomi yang hari-hari ini berjalan dengan begitu pelan, apapun dah yang kita alami, yang merasa nggak nyaman, nggak enak banyak sekali. Saya juga beberapa kali merasakan hal-hal yang nggak nyaman dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalah kalau saya lihat hari-hari ini ada 2 hal yang mau saya sorotin. Yang pertama, secara manusiawi kita butuh namanya pressure relief, ya bahasa keren itu ya.
Kita butuh pelampiasan katanya. Kita perlu mengungkapkan isi hati. Kadang-kadang kalau kita stres, kita cari orang untuk ketemu, kita ngobrol gitu ya. Sebenarnya tujuannya cuma ngobrol doang, untuk melepaskan apa yang ada, keberatan atau beban yang ada di hati dia, hanya ngobrol doang. Nah, yang jadi problem kalau ada orang datang kepada kita cuma mau sekedar ngobrol, mau sekedar melepaskan tekanan, lalu yang jadi paling problem tuh kita kepo. Maksudnya kita jadi nasehatin. Wah, sok memberi nasihat. Bahkan kadang-kadang kita menghakimin. Wah, lu sih bikinnya begitu, nggak boleh tuh begini. Pulangnya orang itu bukannya rilis, pulangnya orang itu malah tambah beban. Makanya kalau secara manusiawi, psikiater hari-hari ini begitu laris ya dipakai orang. Jadi sebenarnya kita butuh rilis. Tapi apakah begitu gampang kita rilis? Kadang-kadang kita nggak bisa sembarang lo bicara sama orang, betul? Kita mesti cari orang yang bisa kita percaya untuk kita bisa menyampaikan sesuatu yang orang ini nggak bakal ngomong keluaran, Pak. Karena kita punya sesuatu yang nggak kepengen orang lain banyak tahu. Tekanan-tekanan yang kita nggak kepengen banyak orang tahu. Nah, problemnya kalau kita cari orang yang nggak tepat, begitu kita ngomong lalu nyebar kemana-mana tambah problem. Nah, mencari orang aja sudah tidak tepat. Paling tepat siapa? Orang di dalam rumah tangga kita, entah istri, mungkin entah orang tua, ya. Tapi itu pun juga jadi masalah. Kenapa? Kadang-kadang pasangan hidup kita tidak bisa mengerti sepenuhnya apa permasalahan kita. Jadinya kadang kita harus ceritain dari awal. Karena begini, lalu begini, terjadilah begini. Perasaan saya tuh, aduh, kan sakit kan kalau dibeginiin. Istrinya denger aja. Terlalu banyak persoalan yang dia nggak ngerti. Ya mungkin masalah di kantor yang istri nggak ngerti. Masalah di kantor orang tua nggak ngerti. Sehingga mau gampang nggak mencurahkan isi hatinya. Hari-hari ini juga nggak gampang. Puji Tuhan. Udah tahu kan tadi temanya, Yesus adalah pribadi yang sangat mengerti. Curhatlah sama Tuhan Yesus. Kenapa? Dia adalah pribadi yang paling mengerti. Nanti saya akan jelaskan di belakang bagaimana Anda bisa percaya, bagaimana Anda punya dasar yang kuat, bagaimana Anda bisa mengerti bahwa oh ya, Yesus itu pribadi yang sangat mengerti akan kesusahan yang saya alami. Ya karena kita sering cerita sama orang lalu orang bilang begini. Kita akan katakan lu gak tahu sih perasaan gua kayak gimana. Lu gak tahu sih sakitnya orang dibeginiin gitu. Ya kita kadang-kadang cerita masalah rumah tangga sama orang yang gak pernah menikah kan susah ya. Lu gak tahu sih. Atau kita cerita sama orang yang gak pernah patah hati. Kita patah hati, kita cerita sama dia. Ya udahlah, cari pasangan baru lagi kan gampang, lu masih muda ini. Wah, lu gak pernah patah hati sih, lu gak ngerti sih gimana sakitnya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, itu lagu gitu ya. Jadi itulah Yesus yang paling mengerti. Nah, problem kedua yang paling mendasar adalah penghakiman. Yang tadi saya cerita, begitu kita berkeluh kesah ke orang lain, lalu orang yang kepo ini sebenarnya kita cuma pengen cerita doang, gak kepengen cari keputusan, gak pengen cari jawaban, tapi orang itu lalu memberikan jawaban. Ya khususnya kadang-kadang dalam tanda kutip nih ya, orang-orang yang merasa level rohani lebih tinggi gitu. Lalu mencoba memberikan, wah kalau orang ini curhat sama saya mesti memberikan jawaban nih. Lalu mulailah memberikan solusi ini itu. Terkadang-kadang menghakimi, kamu sih sakit hati gak boleh. Dulu tuh paling sering dengar kata gitu ya, makanya pelepasan deh, jangan sakit hati. Atau kamu sih berbuat begini. Nah, menghakimi. Orang lain mulai ada penghakiman dari orang lain. Tapi itu masih gak seberapa. Yang paling problem, yang paling parah adalah menghakimi diri sendiri. Ini yang paling berat. Karena kalau penghakiman orang lain kita bisa cuekin, kita bisa gak mau dengarkan. Tapi kalau menghakimi diri sendiri itu udah susah. Iya ya, gara-gara gini ya, saya begini. Problemnya, tanpa sadar Anda sedang menyalahkan Tuhan. Anda tahu kisah Ayub? Anda baca. Tapi kalau baca Ayub hati-hati ya. Kalau nggak salah itu 42 pasal ya. 42 pasal kalau nggak salah, saya lupa ingat. Intinya kalau Anda mau baca Ayub, bacalah dari depan sampai belakang. Mulai dari depan itu terjadi hal yang tidak nyaman sama Ayub. Ayub mulai menyalahkan Tuhan, tapi dia bilang Tuhan kan yang punya kuasa. Mau-maunya Tuhan, suka-suka Tuhan. Kalau Tuhan mau beri ya Tuhan beri. Kalau Tuhan mau ambil ya Tuhan ambil, dia bilang.
Ya, tapi di pasal yang terakhir dia mulai berkata, aku dulu mengenal Tuhan dari apa kata orang. Sekarang aku tahu Tuhan dari mata kepalaku sendiri. Artinya apa? Dia mencabut perkataan dia yang dahulu. Nah, Anda boleh baca Ayub. Maksud saya jangan seperti Ayub yang mulai tanpa sadar melihat masa belakang dia, apa yang sudah dia lakukan, lalu mulai menghakimi diri sendiri, lalu mulai berkata, Tuhan menghukum aku nih. Ya suka-suka Tuhan lah, kan Tuhan yang paling berkuasa. Tuhan mau begini ya begini, Tuhan mau begitu-begitu. Takdir, kadang-kadang bukan cuma takdir, aku lagi menuai karena dulu aku menabur yang jelek, sekarang aku lagi menuai yang jelek. Anda merasa Anda sedang dihakimi atau Anda menghakimi diri sendiri. Itu poin yang paling jelek dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kalau Anda hari-hari ini mengalami hal-hal yang tidak nyaman, saya juga ada mengalami hal-hal yang tidak nyaman. 2 minggu lalu Pak Sugi membagikan bahwa bagaimana Tuhan yang akan membawa Anda ke air yang tenang. Ya kan? Tongkat dan gadanya yang akan menghalau musuh. Ya kan? Nah, tapi hari ini saya mau berkata lebih lagi. Anda punya Tuhan Yesus yang mengerti dan yang bukan cuma menyediakan padang rumput yang tenang, air yang tenang, padang rumput yang hijau, air tenang, tapi dia juga adalah menghibur jiwa Anda. Ya, sebelum kita ke sana, saya akan coba kita buka Yohanes 12 ayat 47. Yohanes 12 ayat 47 berkata, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi kalau Anda yang masih mau merasa menghakimi diri sendiri akibat apa yang sudah dulu Anda lakukan, Tuhan Yesus sedang katakan, aku tidak menjadi hakimnya, aku datang bukan untuk menghakimi Anda. Yesus berkata, aku datang bukan untuk menghakimi apa yang sudah kamu lakukan, aku datang untuk menyelamatkannya. Puji Tuhan, ada amin. Berpeganglah pada dasar firman yang kuat. Pengertian terus demi pengertian kita tanamkan dalam diri kita. Marilah Anda dan saya bisa melihat bahwa Tuhan itu datang bukan untuk menghakimi. Jadi dasar bagaimana Anda punya satu keyakinan yang kuat dan kokoh bahwa Tuhan tidak menghakimi Anda lagi. Yohanes 12:47. Ya, atau mau satu ayat lagi, Roma 8:27 mungkin. Bisa dibukakan, Roma 8:27. Roma 8 ayat 1, Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dahsyat gak? Jadi kalau buat Anda yang masih mau menghakimi diri sendiri, begini begitu, saya dulu berbuat begini, Anda tidak sedang dihakimi Tuhan. Lah Pak, tapi lalu saya mengalami bagaimana nih? Anda mengalami konsekuensi yang ada dalam dunia ini. Itu iya. Anda berbuat jahat akan menerima konsekuensinya. Anda tahu api itu panas, Anda tetap pergi pegang, tangan Anda terbakar. Itu konsekuensinya. Tapi Anda tidak dihakimin oleh Tuhan. Itu harus menjadi dasar yang kuat buat setiap kita. Konsekuensi boleh jadi, Anda menghina orang, Anda memukul orang, Anda dipenjara. Tapi itu bukan penghakiman Tuhan. Itu bukan penghukuman Tuhan. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi mari Anda dan saya punya kekuatan dasar yang kuat bahwa Anda dan saya tidak punya penghukuman di dalam Tuhan. Ya, nah itu dasar yang kedua. Yang pertama tadi yang saya mau cerita soal pressure relief, mari yuk kita buka sebentar di Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku,
gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow. Ayat yang sama ini 2 minggu lalu Pastor Sugi sudah sampaikan. Dia mau bawa kepada Anda untuk melihat bahwa Tuhan itu adalah gembala. Gembala yang membimbing membawa Anda ke padang rumput yang hijau. Sebab domba tidak bisa mencari sendiri rumput yang hijau. Di daerah Timur Tengah tidak banyak tempat terdapat rumput. Ya, kalau mereka jalan sendirian kesasar ke padang gurun ya mati. Harus gembala yang membawa, dan gembalanya adalah Tuhan Yesus. Dia yang akan membawa, dia yang akan menyediakan padang yang berumput hijau. Ya, ia membimbing ke air yang tenang. Itu yang dibutuhkan oleh gembala. Ya, tapi kalau di sini saya mau menekankan satu hal lagi. Ia menyegarkan jiwaku. Kalau tadi saya bilang secara manusiawi kita masuk pressure relief ke psikiater. Psikiater tuh cuma dibayar mahal cuma untuk duduk dengerin, nggak banyak komen, ya. Ngoceh aja kita. Wah, suami saya begini mungkin, istri saya begini mungkin, atau anak saya begini, atau atasan saya begini, bawahan saya begini, tapi saya nggak bisa neken dia atau apa karena dia punya orang kuat, bla bla, macam-macam. Artinya Anda datang ke psikiater, Anda cuma meluapkan perasaan, lalu psikiater suruh tenang, duduk. Psikiater juga nggak kasih jalan keluar. Dia hanya dengerin doang. Orang dibayar mahal untuk dengerin doang. Puji Tuhan. Anda dan saya yang ada di dalam Kristus, Anda tahu ada Tuhan. Nah, Mazmur 23 ayat 4, salah satu Mazmur yang saya sengaja bawa hari ini. Banyak sekali Mazmur ya. Daud yang menyatakan bagaimana Tuhan memelihara dia, Tuhan menghibur dia, Tuhan menguatkan dia. Macam-macam. Tapi tahukah Anda? Bagaimana jalan kehidupan Daud? Dia adalah gembala. Lalu mulai naik dipakai Saul, lalu bahkan dia diangkat menjadi tentara dan bahkan jadi menantunya. Tapi semakin hari Saul raja Israel pertama semakin hari semakin iri sama si Daud. Kenapa? Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Wow, ini kurang ajar. Saya sih bunuh beribu-ribu, dia berlaksa-laksa. Mulai ngiri dan dipanasin segala macam, akhirnya mulailah timbul kebencian dia kepada Daud dan dia mulai mau membunuh Daud. Sampai Daud lari, padahal dia udah jadi menantu, dia lari kemana-mana, dikejar Daud dan dikejar Saul dan tentaranya kemana-mana, sampai dia lari, sampai dia masuk ke daerah musuh, ya, pemimpin di sana Akhis namanya, pemimpin Akhis, dia mau dibunuh. Anda bisa bayangkan. Seorang Daud yang jadi menantu raja, yang gagah perkasa, yang membunuh berlaksa-laksa, sampai harus lari terbirit-birit, masuk ke daerah musuh. Dan waktu mau ditangkap musuh, apa yang Daud lakukan? Dia pura-pura jadi orang gila. Dia biarkan ngomong sembarangan, lalu biarkan air ludahnya meleleh sampai ke janggutnya. Sampai Akhis bilang, ngapain saya urusin orang gila seperti ini? Nggak mau, saya nggak level nih. Akhirnya disuruh pergi si Daud, dia tidak bunuh Daud. Sampai menjadi pura-pura gila. Anda bisa bayangkan jalan keluarnya seperti apa? Kayaknya nggak ada jalan keluar deh. Dia lari sana sini, kemudian ada beberapa anak buah dia yang mulai ikut dia lagi. Sampai akhirnya dia menjadi pemimpin anak buahnya. Dan bahkan tetap diterima Akhis, dikasih satu kota kecil. Ya, karena dia berpura-pura berkhianat. Dia berpura-pura memerangi bangsa Israel, padahal yang dia perangin orang Gad, orang Amalek, orang Moab gitu ya, di daerah-daerah yang lain. Dia berpura-pura menjadi pengkhianat. Bayangkan, Anda bisa bayangkan kalau Anda sekarang berkata bahwa, Pak, saya mengalami hal yang sangat nyaman, ini gimana lah ya, saya jalan keluar Tuhan gimana? Anda lihat Daud begitu susah jalan hidupnya, tapi dia bisa menulis mazmur-mazmur seperti ini. Salah satu mazmur yang seperti ini. Banyak sekali mazmur yang ditulis di dalam kesusahan dia. Di dalam kesusahan dia bisa tulis. Yuk kita ulangin yuk Mazmur 23 ayat 1. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Padahal mungkin dia lagi mengalami hal-hal yang sangat tidak enak dalam kehidupannya. Ya, ayat kedua. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow. Ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Lihat. Bagaimana bisa Tuhan menyegarkan jiwanya? Kalau dia tidak percaya, dia tidak punya dasar yang baik bahwa Tuhan sayang sama dia. Bagaimana seseorang bisa percaya kepada orang lain kalau pada dasarnya dia tidak percaya bahwa orang itu sayang sama dia?
Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun hari-hari ini Anda dan saya dalam posisi yang tidak nyaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, gadanya, tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkatnya bukan untuk menghukum saya. Kita ingat tadi di depan kita sudah sampaikan tidak ada penghakiman. Ya, jangan sampai Anda salah mengerti. Jangan sampai Anda berpikir menerjemahkan ayat ini bahwa gada dan tongkat Tuhan itu sedang menghukum. Karena Anda dalam lembah kekelaman, Anda sedang dihukum untuk menjadi lebih baik. Bukan. Gada dan tongkat itu menghibur aku, sebab sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Artinya gada dan tongkat Tuhan itu yang mengusir musuh-musuh. Itu yang kita bisa melihat dan kita terhibur oleh Tuhan. Tapi ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Wah, Anda bisa lihat dalam kesusahan dia, Daud, tapi karena dia mengalami, mengerti, menikmati bagaimana cinta Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam hidup dia, dia bisa keluarkan, menulis, mengungkapkan jiwanya dalam bentuk mazmur-mazmur yang begitu indah yang hari-hari ini menjadi sangat memberkati kita semua. Ada amin? Ya. Nah, lagi, saya kasih contoh lagi. Ke-12 murid, ke-12 rasul. Ke-12 rasul pada waktu dipanggil Tuhan Yesus kan begitu hebat tuh. Ya. Maksudnya waktu Yesus melakukan mukjizat begini begitu, waktu Yesus datang disambut, mereka juga disambut dengan luar biasa tuh. Ya kan? Waktu Yesus diterima di rumah Lazarus, saya percaya muridnya juga dijamu tuh. Karena dia adalah orang-orangnya Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Ke-12 murid inti. Jadi nggak mungkin Yesus dijamu, dia nggak dijamu. Ya. Kemana sajalah. Termasuk waktu dia masuk Yerusalem, kota Yerusalem, daun palem dikasih alas untuk menyambut dia masuk. Dia dikasih keledai yang belum pernah dinaikin orang. Lalu segenap rakyat di Yerusalem berteriak, Hosana bagi anak Daud, gitu kan? Dia diangkat-angkat. Mereka pasti dengan dada busung juga berjalan tuh di belakang Yesus. Luar biasa kan? Tapi pada saat Yesus mulai ditangkap di Taman Getsemani, diadilin, bubar nggak? Bubar semua. Nggak ada 12-12 yang bubar. Nggak ada satupun yang ada di sana. Ya, nggak ada satupun yang ada di sana. Waktu dia disalib, cuma Yohanes yang ada di sana. Dengan Maria tentunya, tapi maksud saya muridnya hanya satu, Yohanes yang ada di bawah salib. Yang lainnya yang sebelahnya bubar. Ketakutan. Bahkan berkumpul di rumah takut. Pintu dikunci. Tapi apa yang terjadi sesudah Roh Kudus turun atas mereka? Mereka menjadi begitu kuat. Jiwanya menjadi begitu tenang. Mereka mengalami apa yang Yesus berikan. Yang Yesus sertai mereka. Roh Kudus ada senantiasa dalam hidup mereka pada saat itu. Jadi bukannya turunnya Roh Kudus, sekali mereka hebat, Roh Kudus cabut lagi. Nanti sekian puluh tahun murid-murid Tuhan atau anak-anak Tuhan butuh turun lagi Roh Kudus. Enggak begitu. Roh Kudus sekali turun ya turun selesai. Begitu hati Anda percaya, mulut mengucap, Anda terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, Roh Kudus diam di dalam Anda selama-lamanya. Ada amin? Nah waktu 12 murid itu, 11 kali ya, Yudas sudah selesai urusannya. Menerima Roh Kudus, mereka menjadi begitu gagah perkasa, melayani kemana-mana, tiada takut lagi. Bagaimana mereka bisa menikmati hidup mereka, walaupun matinya nggak ada satupun yang, kecuali Yohanes yang mati Tuhan. Yang lainnya mati disalib kebalik, mati disalib seperti Yesus, ada yang dirajam, ada yang dipanah. Siapa tuh yang di Ethiopia mati dirajam? Lalu di Thomas mati di India, dipanah matinya. Tapi hari ini komunitas di sana menjadi komunitas gereja anak-anak Tuhan di India. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ke-12 murid dalam ketakutannya, dalam suasana yang tidak enak, dikejar oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang ahli Taurat.
Tapi menjadi begitu gagah perkasa mereka berani menghadapi kehendak Kristus. Saking hebatnya ada Kristus yang mereka melanda dalam hidup mereka, ada Roh Kudus, mereka bahkan mati pun mereka enggak jadi masalah. Bukan menjadi hal yang sulit. Hari-hari ini kita makan aja kita bisa berpikir menjadi hal yang sulit. Anak kita enggak sekolah kita bisa berpikir itu menjadi hal yang sulit. Tapi mereka mati bahkan berpikir tidak menjadi hal yang sulit. Bisa seperti itu mereka. Maksud saya bukan suruh Anda mengalami itu ya. Maksud saya bukan suruh Anda mencontoh seperti itu. Enggak, saya cuma memberikan contoh bagaimana kalau Anda dan saya mengalami Tuhan seperti Daud, dalam suasana ketidaknyamanannya pun dia bisa tahu dasarnya Tuhan mengasihi saya. Jiwanya itu loh, segar. Karena ada rilis. Yang pertama Anda harus sadar dulu tidak ada penghakiman, ada rilis. Murid-muridnya termasuk Petrus yang menyangkal dia 3 kali, yang menyesalnya minta ampun, begitu terima Roh Kudus menjadi penginjil yang luar biasa. Amin. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Waktu Anda tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita melepaskan pressure relief kita, cerita kepada orang, mesti cari orang yang tepat, yang tidak bocor rahasia, dan yang kita nggak perlu repot-repot ceritain panjang lebar asal muasal permasalahan sehingga orang ini tahu. Ada satu pribadi yang tahu perasaanmu, yaitu Yesus. Mengapa saya katakan begitu? Yesus adalah pribadi yang sangat mengerti perasaanmu. Apa yang mau kakak katakan? Anda nggak tahu rasanya dikhianati. Oh, Yesus tahu. Oh, Anda nggak tahu bagaimana rasanya saya dijual oleh teman saya. Oh, Yesus tahu. Anda nggak ngerti bagaimana kalau ada sakit ini di badan fisik saya, nggak enaknya kayak apa. Oh, Yesus tahu. Anda bisa bayangkan, saya ceritain begini. Yesus lahir sebagai manusia. Dari bayi sampai umur 30, dia di keluarga Yusuf, bapaknya, bapak jasmaninya. Dan dia menjadi tukang kayu. Karena bapaknya tukang kayu. Waktu jadi tukang kayu, belajar jadi tukang kayu, saya mau sampaikan begini. Waktu dia menjadi tukang kayu, pasti tangannya pernah kepukul, pasti tangannya pernah luka, kena pisau pahat, pasti tangannya pernah kemasukan sirip-sirip kayu itu ya, istilahnya sisian ya, bahasanya saya kurang bisa menjelaskan itu. Kemasukan kecil serat kayu di ujung kuku, wah. Itu bisa uring-uringan tuh. Itu sama itu sama sakit gigi tuh, sakitnya. Ya. Nah, pasti dia ngalamin itu semua. Anda kalau belajar jahit pasti pernah ketusuk jarum jahit. Anda belajar nyulam pernah ketusuk. Nah, begitu sama. Yesus jadi tukang kayu pasti dia pernah ngalamin sakit-sakit seperti itu. Jadi kalau Anda mau bilang, oh sakit fisik, dia pasti ngalamin. Anda bilang saya lapar, kurang bisa makan. Yesus manusia pada saat dia lahir di muka bumi, dia adalah seutuhnya manusia. Dia juga mengalami kelaparan, dia juga mengalami kedinginan, dia juga mengalami kepanasan. Oleh sebab itu dia diuji di padang gurun sampai 40 hari lamanya. Lapar. Sengaja dibikin lapar, lalu si iblis suruh dia rubah batu jadi roti. Kalau Yesus nggak lapar, nggak perlu diuji seperti itu. Jadi dia juga lapar, dia juga di kedinginan, dia juga kepanasan. Dan yang luar biasa dalam 3 tahun terakhir dia, waktu dia mulai ngajak murid-muridnya, dia pilih Yudas Iskariot sebagai bendahara dia. Anda dan saya tahu, kalau Anda dan saya mau pilih seorang menjadi bendahara, bukankah orang itu yang karakternya harus bisa dipercaya, teruji, bahkan kita percayalah sama dia kan gitu. Ini orang yang nggak tergoda oleh uang gitu kan, karena dia bendahara, dia akan ngumpulin banyak dana di tangan dia gitu. Bukankah Anda akan pilih orang yang Anda percayai? Begitu juga Yesus. Salah satu orang yang dia percaya itu Yudas Iskariot. Tapi ternyata Yudas Iskariot lah yang menjual dia kepada para imam. Yudas Iskariot lah yang menjual, sehingga waktu malam terakhir itu pasukan Romawi datang bertanya siapa dia, ini yang aku cium tangannya. Itu Yudas Iskariot. Jadi kalau Anda bilang, saya dijual sakit sekali. Saya sudah percaya kepada orang itu. Ternyata orang itu menusuk saya dari belakang. Anda tahu nggak perasaan saya? Yesus bilang, tahu.
Saya sudah ngalamin itu. Saya tahu bagaimana sakitnya dijual orang. Amin. Lalu Petrus yang dalam perjalanannya 3 tahun pelayanan dia berteriak-teriak, aku yang paling akan mengasihi Tuhan. Ya, aku akan mati bahkan untuk Tuhan, dia bilang. Tapi begitu Yesus ditangkap, malam itu dia menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok dia menyangkal 3 kali. Bahkan dia menyangkal dengan kata-kata bersumpah serapah. Anda lihat, dihianati, ditinggalkan. Kalau Anda bilang, wah Anda nggak ngerti sih bagaimana rasa sakitnya ditinggal sama orang-orang yang saya sayangi. Yesus bilang, aku tahu perasaan itu. Aku ngalamin soalnya. Amin. Waktu Anda bilang sakit, fisik ini, itu, Yesus bilang, aku tahu. Anda tahu berapa banyak cambukan yang aku terima di punggungku, Tuhan? Bukan cambukan biasa, tapi cambukan yang ada duri-duri tajamnya. Aku tahu rasa sakitnya seperti itu. Kalau Anda bilang, Anda tahu capeknya bagaimana mengangkat beban. Sampai rasanya nggak kuat mau kebuang beban itu. Yesus bilang, aku tahu. Waktu aku angkat salib itu, yang mestinya aku nggak punya salib, itu adalah salib Anda dan saya. Yesus angkat sampai hampir gak kuat, tersungkur sampai berapa kali. Sampai Simon dari Kirene katanya dia datang, Simon akhirnya disuruh dia yang mengangkat salib Yesus, membantu mengangkat salib Yesus. Jadi kalau Anda bilang, aku capek, aku sudah habis, Yesus bilang, aku tahu perasaan itu. Anda bisa bayangkan, orang yang tahu perasaan Anda, orang yang bisa mengalami, tahu persis apa yang Anda alami. Bahkan mungkin dia lebih sakit lagi. Dan yang luar biasa, dia senantiasa ada di dalam Anda. Dan dia tidak menghakimi Anda. Tidakkah dia bercepat-cepat? Tidakkah dia berburu-buru? Tidakkah dia begitu tergesa-gesa untuk mengangkat Anda dari hal-hal yang tidak nyaman itu? Amin. Waktu kisah anak bungsu yang terhilang, anak yang terhilang, waktu bapaknya dari jauh melihat anaknya, dia tergesa-gesa katanya, dia lari mendapatkan anaknya. Buat Anda ketahui, orang Yahudi tidaklah boleh, bangsawan gitu ya, tidaklah boleh lari tergesa-gesa. Dan Anda tahu mereka waktu itu pakaiannya panjang, ya. Untuk bisa lari, mau nggak mau langkahnya mesti besar. Dia punya baju yang sampai ke bawah itu mesti diangkat, baru dia bisa berlari. Itu juga aib buat orang Yahudi. Bapak ini melihat anak terhilang tergesa-gesa, berlari, terburu-buru untuk menolong. Tidakkah Tuhan tergesa-gesa untuk menolong Anda dan saya? Yang jadi masalah kalau Anda tetap menghakimi diri Anda. Yang jadi masalah kalau Anda tidak punya pressure relief, Anda tidak tahu, Anda tidak mengerti bahwa Tuhan mengerti perasaan Anda. Anda tanpa sadar seperti Ayub sedang menyala-nyalakan Tuhan. Anda tidak melihat pertolongan Dia. Anda tidak melihat tangan Dia yang memeluk. Anda tidak melihat tangan Dia yang menuntun Anda ke air yang tenang. Anda tidak melihat bagaimana Dia mengelit Anda ke rumput yang hijau. Tapi Anda melihat dengan cara Anda sendiri dan Anda berlari ke tempat yang lain. Yang mau saya sampaikan hari ini, Tuhan banyak sekali melakukan perkara dalam kehidupan kita. Selagi Dia ada di dalam, Dia tidak akan pernah tinggal diam untuk melakukan yang terbaik untuk Anda dan saya. Yang jadi masalah kalau kita tidak mengerti. Yang jadi masalah pola pikir kita kalau tidak tahu. Kita kadang-kadang bergerak dengan pola pikir manusiawi kita. Kita kadang-kadang bergerak dalam keadaan stresnya kita. Sehingga kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, mengambil langkah yang terburu-buru. Mengambil kesimpulan, langkah, keputusan yang salah. Karena stres, tidak ada pressure relief. Dan yang lebih problem lagi pada saat kita merasa kita sedang dihakimi Tuhan sehingga Anda tidak mau keluar
dari hal yang tidak nyaman. Ya sudah, aku mau nikmatin saja, aku lagi di hukum Tuhan ini. Aku harus laluin ini semua. Tuhan bilang gak perlu, aku gak menghukum engkau. Aku kepengen engkau cepat-cepat keluar dari lubang ini. Aku kepengen engkau cepat-cepat keluar dari padang gurun ini. Aku kepengen cepat-cepat engkau masuk dalam tanah perjanjian. Aku kepengen cepat-cepat engkau memetik buah anggur. Aku pengen cepat-cepat engkau memetik pohon ara. Tuhan kepengen Anda cepat-cepat keluar. Sekali lagi ingat kejadian bagaimana bangsa Yahudi keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian yang mestinya 3 bulan sudah sampai, lalu berkeliling 40 tahun baru masuk. Tuhan kepengennya cepat-cepat. Tapi keputusan yang salah, pola pikir yang salah, ketakutan yang salah. Itu kan bangsa enak besar-besar, kita bagaikan belalang di mata mereka. Enggak mungkin kita bisa menang. Lalu berkelanalah mereka 40 tahun. Tapi itu pun Tuhan bisa perbaikin semua. Ada amin. Jangan menyesali. Saya cuma mau mengatakan, hari ini apapun yang sudah Anda perbuat, Tuhan kepengen cepat Anda kembali. 40 tahun bangsa Yahudi berkeliling di tanah Mesir. Tuhan pelihara yang luar biasa, kasut tidak rusak, makanan tidak pernah kekurangan. Ternaknya pun hidup dengan tidak berkekurangan. Dan sementara di tanah perjanjian, bangsa enak, Tuhan atur untuk menggali sumur yang bagus, airnya bagus, menanam pohon zaitun, menanam anggur, ya, menanam segala-galanya, rumah dibangun yang besar-besar. Lalu saatnya tiba bangsa Yahudi masuk, menempatin itu semua, menikmatin itu semua. Sekalipun Anda dan saya bisa saja kita salah jalan hari-hari ini, tapi Tuhan kepengen cepat-cepat Anda menikmatin apa yang sudah Dia sediakan. Ada amin. Oleh sebab itu, kita buka Roma 12 ayat 2, tapi Roma 12 ayat 2 dalam bahasa versi Indonesianya, Alkitab kita yang bahasa Indonesia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ayat ini waktu saya buka di NLT, saya sangat suka terjemahan NLT. Dia berkata begini, dalam bahasa Inggrisnya ya, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Saya terjemahan pakai Google, ayat ini saya pindahin supaya jangan sampai saya yang punya intent untuk menerjemahkannya. Saya pakai Google berkata, jangan meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini. Ya, tapi biarkan Tuhan mengubah Anda, biarkan Tuhan yang mengubah Anda menjadi seorang yang baru dengan cara mengubah cara Anda berpikir. Kemudian Anda akan belajar untuk mengetahui kehendak Allah bagi Anda, kehendak Allah bagi Anda yang baik dan menyenangkan dan yang sempurna. Wow, ayat ini berbeda jauh sama ayat yang secara bahasa Indonesia yang kita temuin. Ya, saya baca ulang. Jangan meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini. Dikatakan itu. Tapi biar Tuhan yang mengubah Anda. Tuhan yang mengubah, bukan Anda yang mengubah. Bukan Anda yang mengupayakan diri Anda mengubah. Saya mau deh percaya Tuhan. Saya mau deh percaya bahwa Tuhan mengerti perasaanku. Saya mau deh curhat sama Tuhan. Saya mau deh percaya bahwa Tuhan tidak menghakimi saya. Bukan Anda yang mau. Tapi biarkan Tuhan yang mengubah Anda menjadi seorang baru dengan mengubah cara Anda berpikir. Tuhan yang akan mengubah Anda cara berpikir. Kita tinggal membaca, mengerti. Apa yang saya sampaikan punya dasar yang kuat, punya yang tadi saya sampaikan, punya dasar satu, Tuhan tidak menghakimi kita. Ya, punya dasar kedua bahwa Tuhan mengerti sepenuhnya apa yang kita alami, perasaan kita. Sehingga punya dasar yang kuat untuk kita diubahkan pola pikir kita. Sewaktu Anda dan saya berjalan dalam kehidupan, Anda mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak bisa tidak. Anda akan terjebak lagi atau terjatuh lagi di dalam pola pikir lama. Yaitu, waduh, gue bikin salah apa ya? Itu paling sering. Saya dulu sering sekali. Saya salah apa ya? Waduh, menyesal. Saya kenapa begini? Kenapa saya belok kanan jadi macet ini? Harusnya saya belok kiri aja. Nggak taunya belok kiri juga sama macetnya. Tapi kita nyesel. Kita mulai berpikir, aduh, kenapa begini, kenapa begitu? Ya, lalu bahkan kita mulai berpikir, aduh ya sudahlah.
inilah yang harus aku alami karena aku kemarin begini. Maaf, balik lagi. Sekalipun Anda dan saya mau berusaha tidak bisa. Tapi kalau Anda dan saya mulai mengerti, kita masukkan dalam pengertian bahwa Tuhan tidak menghukum, bahwa Tuhan adalah pressure relief saya. Tanpa sadar, di dalam kehidupan kita berjalan satu, kita mengerti. Mungkin pada waktu Anda dan saya mengalami, kita mulai jatuh dalam pola pikir lama. Tapi segera, oh iya, kan begitu. Tuhan gak begini kok, tidak seperti yang saya, tanda kutip, tuduhkan padanya. Masuk dalam perkara yang lain, begitu. Selesai perkara itu, masuk perkara lain. Nah, pelan, satu demi satu langkah, Tuhan yang akan mengubah cara Anda dan saya berpikir. Ada amin. Anda tidak bisa bilang, saya mau percaya, saya mau yakin. Nggak bisa. Biar Tuhan yang mengubah Anda. Ada amin. Ayat 12, ayat 2, Roma 12 ayat 2 ini sungguh-sungguh memberkati saya. Nah, kemudian Anda akan belajar untuk mengetahui kehendak Allah bagi Anda yang baik, menyenangkan, dan sempurna. Jadi dalam perjalanan hidup kita akan mulai lihat, oh memang kehendak Allah bagi saya itu yang ini. Saya pikir lebih baik yang ono, makanya saya kemarin ngotot mau ke sono. Ternyata hari ini dapat yang ini, dan ternyata ini yang terbaik untuk saya. Ini yang menyenangkan untuk saya, ini yang sempurna untuk saya. Luar biasa. Ada amin. Amin. Saya dulu salah satu hal yang enggak pernah disangka-sangka gitu ya. Punya mengalami hal yang terpaksa gitu. Mengalami sesuatu. Maunya sih yang sebelah kiri. Tapi sekarang adanya yang kanan. Dalam perjalanan waktu baru ketahuan, ternyata ini terbaik loh buat saya. Ternyata ini bagus sekali buat saya. Yang kiri itu belum tentu. Itu saya yang melihat itu baik. Bukan dari kacamata Tuhan. Ada amin. Anda dan saya. Kalau Anda mulai punya dasar yang kuat, yang bagus bahwa Tuhan tidak menghakimi Anda. Bahwa Tuhan adalah orang pribadi yang ada di dalam Anda. Yang paling mengerti perasaan Anda. Anda curhat apa saja sama dia untuk merilis apa yang Anda alami. Anda pikir itu tekanan. Maka Anda akan mulai mengalami jiwa yang disegarkan Tuhan. Tuhan akan mengubahkan cara pola pikir Anda. Anda akan melihat semua perkara menjadi begitu indah. Daud, cara pikir dia terhadap Tuhan bukan seperti Ayub. Yang berkata, ya Tuhan mau ambil, Tuhan mau gini-gini. Suka-suka Tuhan lah. Nggak begitu. Dia tahu Tuhan yang akan membawa dia ke air yang tenang. Dia tahu Tuhan yang menghibur dia. Jiwa dia disegarkan. Sehingga dalam kesempitan dia dikejar sana, kejar sini segala macam. Dia bisa tetap menikmati Tuhan. Dan di sanalah dia semakin hari semakin melihat, oh ini loh kehendak Tuhan yang baik buat aku. Ini loh kehendak Tuhan yang sempurna buat aku. Ini loh kehendak Tuhan yang menyenangkan buat aku. Ada amin. Ya. Jadi Anda tahu Tuhan Yesus datang itu bukan cuma untuk menyelamatkan Anda. Dia datang sebagai manusia, sebab sebagai manusia lah yang harus menebus. Karena dari Adam seorang manusia yang memberikan kuasa kepada iblis. Manusia juga yang harus mengambil kembali kuasa itu. Dan bukan hanya itu. Dia mati gantikan Anda dan saya. Dan dia hidup untuk Anda dan saya. Untuk bisa menjalani kehidupan yang mustahil ini. Dan bukan hanya itu. Dia lahir sebagai manusia untuk mengalami hal-hal yang tidak enak. Itu bahkan yang amat sangat tidak enak itu. Untuk dia bisa berkata kepada Anda. Aku tahu apa yang kau alami. Jadi kalau Anda hari-hari ini merasa Anda mengalami sesuatu yang waduh, enggak tahu mau gimana. Tuhan sedang mau berkata kepada Anda. Aku tahu perasaanmu. Aku tahu apa yang kau alami. Aku mengerti apa yang kau alami. Dan aku kepengen cepat-cepat engkau keluar dari situ. Tuhan bilang. Wow. Bulan 12, bulan Desember, ya kita nggak tahu, berbagai macam teori mengatakan Yesus tidak lahir di bulan 12, tapi kita punya kebiasaan mengatakan Yesus lahir di Desember, bahkan tanggalnya 25 Desember.
Tidak peduli dengan tanggal, tidak peduli dengan bulan. Tapi kita hanya mau memperingati, bulan ini kita pakai untuk memperingati. Bahwa seorang juru selamat sudah lahir buat Anda dan saya. Ada amin. Dan yang lebih luar biasa, dia bukan cuma lahir untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia mati buat Anda dan saya. Dan bukan cuma mati buat Anda dan saya. Dia bahkan mau menanggung apa yang seharusnya Anda alami, itu dia tanggung di badannya. Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Yesaya sedang menubuatkan, dia sedang melihat bahwa apa yang Yesus alami itu sebenarnya dia sedang mau gantikan Anda dan saya. Yesus berkata, datanglah kepadaku, pikulah kuk yang daripadaku, sebab kuk yang ada padaku adalah ringan dan enak. Artinya, Tuhan tidak memberikan beban kepada Anda, justru dia yang mengambil beban Anda. Dia ambil beban itu. Yesus mati di kayu salib dan dia memikul salib dia. Yesus gak punya salib, Anda dan saya yang punya salib. Jadi salib siapa yang dia pikul? Salib Anda dan saya. Jadi dia datang, dia bukan cuma mati, dia bukan cuma hidup nantinya untuk Anda dan saya. Tapi dia mau katakan, apa yang harusnya engkau alami, apa yang harusnya engkau tanggung, sudah aku tanggung. Mari, robah cara berpikir Anda. Biarkan Tuhan yang mengubah pola pikir Anda. Cara berpikir Anda itu biar Tuhan yang mengubahkan. Tapi Anda terus makan dari berita-berita kabar baik. Anda terus makan dari berita-berita kasih karunia. Untuk bisa punya dasar yang kuat di dalam Anda. Bahwa Tuhan baik. Tuhan mengalami ini untuk Anda. Tuhan mengalami itu untuk Anda. Tuhan mati untuk Anda. Bahkan Tuhan hidup juga untuk Anda. Hari-hari ini dia hidup di dalam Anda dan saya. Untuk menjalani suatu kehidupan yang mustahil kita lakukan sendirian. Gak bisa. Anda dan saya gak bisa menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan di dalam kita. Ada amin. Amin. Ya, saya selesai minggu ini. Satu hal yang saya mau sampaikan pada saat Anda dan saya mengalami. Dia lahir untuk kepada suatu goal. Yesus datang ke muka bumi ini untuk kepada suatu tujuan. Di mana tujuan sebagai hidup manusia dia mau mengatakan pada waktu di atas kayu salib dia mengatakan it is finished. Selesai semua, sudah selesai. Apa yang Anda alami, apa yang saya alami sebenarnya sudah selesai dia tanggung. Mari kita punya dasar yang kuat, kita punya dasar yang semakin hari semakin mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita begitu sempurna adanya. Tuhan mengasihi kita begitu dahsyat. Dia bahkan seluruh kehidupan kita ini dia mau alami itu. Dia mau tanggung itu untuk Anda dan saya. Ada amin. Yuk mari saya akhiri hari ini. Saya ajak kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Apa yang sudah Engkau sampaikan pada siang hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau sendiri yang mengubah pola pikir kami. Sehingga kami dalam kehidupan kami, langkah kami ke depan, setiap langkah kami mulai mengerti dan kami mulai mengetahui kehendak Allah bagi Anda, bagi saya. Kehendak Allah yang baik bagi saya, kehendak Allah yang buat saya sempurna, kehendak Allah buat saya yang menyenangkan. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Anakmu selesai berkata-kata, bahasa manusiawi terbatas, logika manusiawi terbatas. Tapi Roh Kudus yang tidak terbatas sedang ada di dalam setiap kami. Engkau yang akan mengubahkan buat kami. Mewahyukan sehingga pola pikir kami mulai berubah. Semakin hari kami semakin melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Semakin hari kami semakin mengagumi karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.